Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Puji dan syukur hanya milik Allah, Zat yang Maha Ghafur. Salawat beriring salam semoga tetap terlimpah ruah kepada junjungan alam kita, baginda Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, para tabi'in hingga sampai kita umat akhir zaman. Mudah-mudahan kita kelak mendapatkan syafaat. Amin ya rabbal alamin. Amin. Ikhwan fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Abad waktu terus bergulir. Tahun, bulan, pekan, jam, menit dan detik terus berjalan, tak pernah ada yang mampu menghentikan. Setiap detik-detik yang Allah berikan merupakan sesuatu yang berharga, yang tak pernah akan mampu diulang kembali. Maka dengan detik yang sangat berharga, seberapa kaya pun kita di muka bumi, takkan pernah mampu membeli waktu yang telah berjalan. Maka orang-orang yang beriman di hadapan Allah Subhanahu wa taala akan pandai memanfaatkan tiap detik-detik yang Allah berikan kepada mereka. Laula akhartani illa ajalin qarib. Maka kelak di yaumil akhir, tidak sedikit manusia yang mengeluh merintih kepada Allah Subhanahu wa taala tentang detik-detik yang mereka amalkan dalam kehidupan di alam dunia. Orang yang zalim kelak akan berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Rabb, turunkan kami ke alam dunia sedetik. Aku ingin menjadi orang yang saleh." Orang yang pelit, mereka akan merintih menjerit kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Rabb, hidupkan kami sedetik di alam dunia. Kami ingin menjadi orang-orang yang dermawan." Orang yang senantiasa tidak pernah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka pun akan menjerit kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Rabb, berikan kami hidup di alam dunia satu detik. Kami akan menjadi orang-orang yang taat kepadamu, ya Rabb." Bahkan orang yang beriman pun kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mereka tegak berdiri, mereka berjalan di hadapan ridho Allah Subhanahu wa taala, hidupnya tak pernah berbuat dosa kepada Allah, mereka pun akan menjerit kepada Allah, "Ya Rabb, berikan kami sedetik di alam dunia. Kami ingin menambah amal-amal kami." Luar biasa. Maka detik-detik yang berharga orang-orang yang beriman akan mampu memanfaatkan di alam dunia. Karena orang yang beriman tahu sedetik mengandung resiko yang luar biasa. Sedetik mengandung tanggung jawab yang luar biasa di alam akhir. Tiap detik kita akan dimintai senantiasa pertanggungjawaban di yaumil akhir. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika Rasulullah pernah berkata di depan para sahabat-sahabatnya, Rasulullah berkata, "Wahai manusia, wahai sahabat-sahabatku," kata Rasulullah, "tahukah engkau siapa makhluk yang Allah muliakan?" Maka sahabat-sahabat tertunduk di depan Rasulullah, dan ada seorang sahabat yang berkata, "Ya Rasulullah, apakah makhluk yang mulia di hadapan Allah adalah malaikat-malaikat Allah?"
Rasul tersenyum. Benar sahabatku, malaikat adalah makhluk Allah yang mulia. Mereka tak pernah berbuat zalim kepada Allah. Mereka tak pernah berbuat kesalahan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mereka taat beribadah kepada Allah tiap detik. Mereka berzikir kepada Allah. Mereka sami'na wa ata'na. Mereka hanya mendengar dan menuruti apa yang Allah perintahkan. Pantas andaikan Allah memuliakan malaikat dan malaikat makhluk yang mulia di hadapan Allah. Tapi bukan itu kata Rasulullah. Siapakah makhluk yang Allah muliakan? Sahabat pun kembali tertunduk. Seorang sahabat kembali menjawab pertanyaan Rasulullah. Ya Rasul, apakah para nabi Allah dan Rasul Allah yang Allah muliakan? Rasul tersenyum. Wahai sahabatku, andaikan mereka memang makhluk yang Allah muliakan, mereka sudah pantas Allah muliakan. Karena nabi dan rasul-rasul Allah merupakan wakil-wakil Allah dalam menegakkan panji-panji tauhid di muka bumi. Mereka dekat dengan Allah. Mereka wakil-wakilnya Allah. Mereka selalu taat kepada Allah. Pantas andaikan nabi dan rasul-rasul Allah muliakan. Tapi bukan itu kata Rasulullah yang aku maksud. Sahabat pun tertunduk kembali. Rasulullah mengajukan pertanyaan kembali kepada para sahabat. Wahai sahabatku, adakah di antara kalian yang mampu menjawab pertanyaanku? Siapa makhluk Allah yang Allah muliakan? Di keheningan yang terjadi, kesunyian yang luar biasa, sahabat pun berdiri. Ya Rasulullah, apakah kami sahabat-sahabatmu yang Allah muliakan? Apa kata Rasulullah? Andaikan kau sahabat-sahabatku Allah muliakan, engkau pantas Allah muliakan. Engkau pantas Allah simpan di makam yang mulia. Engkau pantas Allah cintai karena engkau adalah sahabat-sahabatku yang hidup berdampingan dengan aku. Bersamaan dengan ini pun engkau berjuang bersamaku menegakkan kalimat panji-panji Allah di alam dunia. Hari ini Islam menyebar. Hari ini tauhid pun menjulang tinggi di angkasa. Berkat jasa engkau wahai sahabat-sahabatku, engkau pun dikaruniai hidup berdampingan dengan aku kata Rasulullah. Pantas andaikan Allah memuliakan engkau. Tapi bukan itu yang aku maksud kata Rasulullah. Sahabat pun berkata, heninglah suasana pada saat itu. Sahabat tidak pernah mampu menjawab pertanyaan Rasulullah. Rasul pun mengajukan pertanyaan, tak ada sahabat yang menjawab dengan kesempurnaan. Maka Rasulullah tertunduk di depan para sahabat. Dalam tunduknya Rasulullah, dia menengadahkan pandangan ke seluruh para sahabatnya. Dia tatap sahabatnya satu persatu. Maka berlinanglah air mata Rasulullah. Terbayang oleh kita tangisan air mata yang keluar dari baginda Rasulullah Nabi Muhammad SAW di depan para sahabat-sahabatnya yang mengajukan pertanyaan siapakah makhluk yang Allah muliakan. Para sahabat tidak mampu menjawab Rasulullah. Maka Rasulullah menjawab pertanyaan oleh dirinya sendiri, dijawab oleh Rasulullah. Sahabatku, kata Rasulullah, tahukah engkau siapa makhluk yang Allah muliakan? Mereka adalah umat-umatku yang hidupnya jauh setelah aku wafat, yang hidupnya tidak pernah memandang aku berdiri, tidak pernah menatap aku duduk, tidak pernah menatap aku senantiasa tidur, bahkan tidak pernah berjamaah bersamaku. Tetapi mereka cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tiap menitnya, tiap detiknya berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka rindu Allah. Dalam dudukku, dalam tidurku, dalam bangunku, dalam berjalanku, dalam sholatku, dalam semua aktivitasku, mereka meniru aku kata Rasulullah. Bahkan umat-umat akhir zaman, mereka tiap detik membaca sholawat, tiap detik berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka lah umat-umat yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, bayangkan hanya sekedar mengingat kepada Allah dan mengingat kepada Rasulullah. Maka Rasul ketika saat itu di depan para sahabat, wahai sahabat-sahabatku, aku tundukkan kepalaku di depan kalian semua, bahwa sesungguhnya demi Allah di depan engkau wahai sahabat-sahabatku, di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, kata Rasulullah, aku rindu kepada umat-umat akhir zaman. Aku rindu kepada mereka yang selalu berzikir kepada Allah
mengingat Allah dan mengingat Rasulullah. Mereka menyebut asma Allah. Mereka bersalawat kepada aku tanpa henti-hentinya, hanya mengharapkan ridho lillahi ta'ala, hanya mengharapkan syafaatku, kata Rasulullah. Aku rindu, kata Rasulullah pada mereka. Begitu hebatnya Rasulullah merindukan kita umat akhir zaman. Yang jadi pertanyaan buat kita hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam tangisan Rasulullah, hanya sedikit kita mengingat Allah, hanya sedikit kita mengingat Rasulullah. Begitu hebatnya kita manusia akhir zaman, dirindukan oleh Allah dan dirindukan oleh Rasulullah. Maka pandai-pandailah menjaga sisa waktu yang Allah berikan kepada kita untuk senantiasa selalu mencintai Allah dan Rasulullah. Dengan apa kita senantiasa menjaga keimanan kita agar stabil? Yang pertama tentunya dengan keilmuan kita. Dengan keilmuan kita senang tadabbur Al-Quran, kita senang menghafal Al-Quran, kita senang berkumpul dengan orang-orang yang soleh, kita senang melaksanakan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan keilmuan kita akan hadirlah keimanan yang kuat. Dengan keimanan yang kuat akan hadir senantiasa hikmah yang indah. Dengan hikmah maka akan melahirkan akhlakul karimah yang luar biasa. Ilmu, iman, hikmah, dan amal akhlakul karimah yang luar biasa. Maka keilmuan kita yang mampu menaikkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan keilmuan kita Allah akan muliakan kita. Dengan keilmuan kita Allah naikkan derajat kita. Dengan keilmuan kita semakin beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena iman kita berzikir, dengan berzikir kita bertambah iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan iman kita baca Al-Qur'anul Karim, dengan membaca Al-Qur'anul Karim, dengan menghafal, dengan tadabbur, kita bertambah iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena iman kita bersedekah, karena sedekah kita bertambah iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena iman kita tahajud malam hari, dengan tahajud kita bertambah iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan sedekah kita beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wasilah sedekah kita bertambah kuat iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena iman kita berpuasa, karena puasa la'allakum tattaqun, mendapat keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Al-Qur'anul Karim Allah jadikan pedoman hidup kita. Ketika kita mencintai Al-Qur'anul Karim, mencintai baginda Rasulullah, luar biasa. Allah memberikan surat cintanya kepada manusia akhir zaman hanya melewat Al-Qur'anul Karim. Allah berikan cintanya kepada Rasulullah, dan Rasul berikan cintanya, surat cintanya kepada umat akhir zaman dengan hadis. Al-Quran dan hadis merupakan sumber yang tertinggi buat kita untuk mengejar rahmat Allah, untuk mengejar cinta Allah, untuk mengejar kasih sayang Rasul, untuk mengejar ridho Allah dan ridho Rasul. Tanpa syafaat Rasul kita jauh mendapatkan surganya Allah. Tanpa rahmat Allah kita jauh mendapatkan surganya Allah. Siapakah orang yang mampu melewati alam kubur? Siapakah orang yang mampu melewati jembatan Shiratal Mustaqim yang tipisnya bagaikan rambut dibelah 7? Andaikan tanpa pertolongan syafaat Rasulullah, tanpa rahmat Allah, manusia akan banyak yang masuk nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia takkan pernah mampu melewati jembatan Shiratal Mustaqim. Manusia takkan pernah mampu melewati alam kubur yang pertama. Manusia takkan pernah mampu melewati alam hisabnya Allah, alam mizannya Allah. Itulah syafaat Rasul dan rahmat Allah. Dengan ingat Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah akan mengingat kita kelak di yaumil akhir. Dengan mengingat Rasulullah, Rasul akan ingat kepada kita. Di alam hisab, di alam yaumil mizan, di alam yaumil padang mahsyar, ketika kita senantiasa dikumpulkan, maka orang yang paling sibuk saat itu, orang yang paling hebat, panik saat itu adalah Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka cari umat-umat manusia, ya Allah, di manakah umat-umatku yang kelak, yang waktu di alam dunia selalu baca salawat? Ya Allah, di manakah umat-umatku yang saat ini sedang dalam ketakutan, yang dulu pernah meneteskan air matanya mengingatmu, meneteskan air matanya mengingatku, kata Rasulullah. Kesana kemari Rasulullah mencari umat-umat Rasul yang dalam tangisannya mengingat Allah dan mengingat Rasulullah.
Maka keilmuan ini hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitu hebatnya. Dan keilmuan ini ada dalam Al-Qur'an dan hadis Rasulullah. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Demi Allah, orang yang senantiasa memiliki kualitas keilmuan yang tinggi, yang mumpuni, Allah angkat harkat derajatnya dalam maqam yang luar biasa. Semakin dia menambah ilmunya, semakin hebat maqam di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semakin tinggi, semakin luar biasa, semakin hebat, semakin ajaib ilmunya, maka semakin Allah muliakan, Allah elu-elukan dengan malaikat-malaikat Allah. Allah senantiasa kelak disambut dengan rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Malaikat berbaris mengelu-elukan manusia yang hebat dalam keilmuannya. Sebaliknya hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tanpa keilmuan kita kepada Allah akan bertambah iman bagaimana di hadapan Allah. Kita tidak pernah baca Al-Quran, tak pernah tadabbur ayat-ayat Al-Quran, tak pernah mengenal hadis-hadis Rasulullah. Kita menjauhi Al-Quran, kita senantiasa membelakangi Al-Hadis. Kita jauh dari keilmuan, semakin hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semakin Allah hinakan di depan malaikat-malaikat Allah, mereka kelak pun dihimpun dalam keadaan yang luar biasa hina. Semakin kita jauh dari Al-Qur'anul Karim, semakin Allah menjauhkan rahmat kepada mereka. Semakin kita senantiasa jauh dari Al-Hadis, semakin Rasul pun tidak pernah mengingat mereka. Kenapa? Karena mereka sudah ingin jauh dari Allah dan Rasul. Di sisa usia yang Allah berikan, detik merupakan waktu yang berharga. Wal asr, kata Allah, demi detik. Begitu hebatnya, luar biasa waktu yang Allah berikan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kesimpulan dalam kultum singkat ini, jadikan ilmu buat sandaran hidup kita untuk senantiasa memegang rahmat Allah. Karena setiap manusia ingin senantiasa menjadikan amal yang sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ibadah yang kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, ibadah puasa kita, ibadah haji kita, ibadah salat kita, ibadah semua yang kita berikan kepada Allah, takkan pernah sampai di hadapan Allah tanpa memiliki ilmu yang sempurna di hadapan Allah. Na'udzubillahi subhanallah. Salat tanpa ilmu hancur di hadapan Allah. Ngaji tanpa ilmu hancur di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tak pernah berbekas amal di hadapan Allah. Kenapa? Karena kita tidak memiliki keilmuan. Mudah-mudahan di depan kita tak pernah ada kata terlambat. Hayu kita bersama-sama perangi kebodohan kita, tegakkan hidayah dalam hati kita, tinggikan panji tauhid dalam hati kita, agar kita senantiasa mampu menghargai detik yang Allah berikan kepada kita, sehingga Allah hantarkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sebelumnya, sebelum kita tutup, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya untuk Bapak Kapolres Tabes Selama, juga yang terhormat Bapak Kombes Ulung Sampurna Jaya SIK MH, yang akan digantikan oleh Kombes baru Bapak Aswin Subayun SIK MH. Mudah-mudahan di tempat yang baru beliau masing-masing diberikan kenyamanan, diberikan keberkahan, diberikan senantiasa Allah barokah dan maghfirah siang dan malam, senantiasa Allah berikan kebahagiaan dunia, kebahagiaan akhirat.